hampir didorong ke lift berikutnya olehmu. Mau aku bersihkan ini untukmu? Lantai berapa? 16. Maaf, aku mau ke lantai 16. Kamu kesini untuk interview? Pulang, mandi, tidur. Kamu nggak bisa. Kamu kan cuma petugas kebersihan. Kok banyak banget omongan. Harus dicoba dulu baru tahu bisa apa enggak. Mau ngapain? Sebelum aku interview kamu, Lantai 16, ya. Makasih. namamu siapa? Aku udah lihat banyak cewek cantik. Coba sebut namamu. Aku bisa tahu kamu mampu apa enggak. Apa? Jangan bilang karena takut dipukul. Liu Xiao Xiao. Liu dari 2 mulut, Xiao dari senyum. Kampungan banget. Kok namamu kayak gitu? Bagus juga namamu bisa bikin ketawa. Liu Xiao Xiao, 2 mulut ketawa. Denger ya. Banyak banget cewek cantik yang interview hari ini. Tapi semuanya lebih cantik dari kamu. Lebih berkelas dan berkualitas dari kamu. Kalau lihat kualitasmu, paling-paling cuma bisa lihat dan cium. Cuma bisa lihat edit itu. Melebihi standar apa enggak? Yang nggak tahu apa-apa nggak takut apa-apa. Dari penampilanmu hari ini. Pertama, nggak ada selera. Kedua, nggak ngerti PR. Ketiga, Aku punya otak. kamu pikir mereka nggak punya? Aku mau laporkan kamu masuk lift perempuan. Mengganggu tamu. 0408666666, telepon kapan aja. Kalau dipukul dan butuh hiburan, bisa telepon kapan aja. Aku traktir kopi. Petugas kebersihan macam apa? Berani bawa kartu nama. Kopi nggak usah. Tapi kalau mau komplain, harus tahu namamu siapa. Zuo Yuan, petugas kebersihan di Langya Public Relations Company. Halo, Mara. Bisa tolong beritahu di mana departemen rekrutmen? Silakan lewat sini. Ini. Ya, Terima kasih. Halo, saya datang untuk wawancara. maaf, wawancaranya sudah selesai. Siapa Anda? Direktur HR Langya PR. Juliet, Direktur Kreatif Eksekutif Departemen Kreatif. Bos terbesar di sini. Kalau begitu Anda adalah pewawancara. Itu mudah. Wawancara ada di sini, dan peserta wawancara juga ada di sini. Hanya butuh 10-20 menit. Untuk merekrut jenius kreatif. Untuk Langya. Maaf, saya lupa resume di gerobak petugas kebersihan. Tunggu sebentar ya. Izinkan saya bertanya beberapa hal dulu. Baiklah, silakan tanya. Jika Anda adalah merek luar negeri yang baru masuk ke Cina, menurut Anda apa inti utamanya? Katakan saja apa yang Anda pikirkan. Memahami target audiens secara mendalam. Mengapa? Hanya dengan tahu apa yang mereka pikirkan, akan jadi hebat, bukan? Orang yang berbeda, punya hobi dan kebiasaan hidup yang berbeda. Kalau tidak tahu gaya hidup target audiens, tidak bisa buat ide iklan yang menyentuh mereka. Dan kegiatan hubungan masyarakat. Menurut Anda siapa orang paling sukses di bidang humas? Ivy Lee. Dan teorinya public hold di Informat. Menurut Anda, teori public hold di Informat di dunia humas saat ini masih bisa bertahan? Kenapa tidak? Publik pasti punya hak untuk tahu. Dan mereka harus tahu kebenarannya. Apakah teori ini bisa dipertahankan selamanya? Tidak mudah untuk tetap berpegang pada ide ini.
Kenapa kamu ingin bekerja di Departemen Kreatif Langya? Karena penasaran. Aku dengar PR Langya penuh dengan talenta kreatif. Dan semuanya wanita cantik. Jadi aku ingin lihat. Dan Maaf, apa kamu punya pengalaman relevan? jurusan satu dan S2 aku. Keduanya public relations. Dan aku dapat beasiswa kelas 1 setiap tahun. Dan desain iklan kreatifku. Kami butuh pengalaman kerja lebih dari 2 tahun. Lalu kenapa kalian berikan ini padaku? Aku ingin tahu. Aku bahkan belum kirim CV. Kenapa kalian kirim panggilan interview? Bagaimana kalian tahu tentang aku? Maaf, kami belum kirim pemberitahuan ke siapapun. Dan kami bahkan tidak kenal kamu. Aku ingin tanya hal yang sama padamu. Kamu bahkan belum kirim CV. Bagaimana kami bisa kirim pemberitahuan? Kalau begitu, tanya saja yang lain. Interview selesai. Sepertinya, aku harus pulang dan terus kirim CV. Aku ingin tahu, apakah tangan tak terlihat punya cara lain untuk masukin aku ke sini? Tapi aku harus ke sana dulu. Tukang bersih-bersih kentut. Tonton saja kalau suka. Gratis kok. Tapi kalau aku belikan kamu kopi. Tunggu sebentar, aku lagi kerja. Kenapa Langya belum? Pecat tukang bersih-bersih sepertimu? Apa katamu? Kenapa Langya belum? Pecat tukang bersih-bersih sepertimu? Kamu tahu kenapa kamu gagal interview? Karena kamu tidak tahu apa-apa. Kembalikan CV-ku. Aku tinggalkan CV di keranjangmu. Di mana CV-ku? Bilang saja terima kasih padaku. Aku akan kasih CV ini. Lari ke meja direktur personalia. Siapa kamu? Kamu, dengarkan baik-baik. Di Langya yang besar ini. Dari atas ke bawah, ada lebih dari 10 tingkat. Selama dia lebih tinggi darimu, dia akan selalu tekan kamu. Dan bisa memecatmu kapan saja. Kalau dia lebih rendah darimu, dia harus tunduk. Maka, jangan pergi ke tempat yang tak semestinya. Jangan masuk ruangan saat tak seharusnya. Jangan tahu hal yang tak perlu diketahui. Hanya aku, Paman Zuo, pria nomor 1 di Langya. Yang bisa masuk lantai manapun, ruangan manapun. Dan tak ada rahasia yang tak ku tahu. Bahkan Frank, manajer umum distrik, tak tahu panggilan karyawan padanya. Tapi aku tahu. Mereka memanggilnya Pramugari. Karena kalau ada masalah, dia akan terbang kabur ke markas besar cari CEO. Gimana? Tertawa dua mulut. Nah, sekarang tahu kan? Siapa yang kirim ini padaku? Tertulis Departemen Personalia. Tapi personalia bilang, mereka tak kirim pemberitahuan ke siapapun. Hanya pasang iklan. Oke, paham, paham, paham. Dari format, nada, dan kertasnya. Persis sama dengan milik personalia. Kalau bukan Langya yang kirim, berarti Tuhan yang kirim.
Bahkan Tuhan kirimkan pemberitahuan interview. Kenapa mengeluh? Aku heran, Tuhan sepertinya selalu ada di sini, tepat di belakangku. Ini alasan utama aku masuk Langya. Selalu ada tangan tak terlihat, mendorongku terus masuk ke Langya. Aku taruhan sama kamu. Aku yakin bisa masuk Langya. Wawancara atau tidak, pasti diterima. Tangan Tuhan. Mungkin. Tapi kurasa ini tangan manusia. Ah, sudahlah. Lagi apa? Bukan, sentuh kamu? Tidak, sentuh tangan Tuhan. Mempertaruhkan apa? Bukannya kamu sendiri yang bilang mau bertaruh dengan Paman Zuo. Kalau ada yang kalah, dia harus menari di lobi. Kamu. Sungguh sangat menyebalkan. Oke, sudah cukup. Saya sedang bekerja. Baru tahu kalau kabelnya sudah dipotong. Siapa lagi yang pernah kesini selain kamu? Direktur Yu, kami tidak menemukan orang yang mencurigakan. Direktur Yu, sebentar lagi akan selesai diperbaiki. Cepatlah. Jadi kamu tidak melihat orang lain di sini? Tidak, yang ada di sini semua staf kami. Juliet, sudah kubilang padamu untuk mengontrol siapa saja yang masuk ke lantai atas dan menyiapkan rencana darurat. Pesaing kita akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan kegiatan kita. Saya mengerti. Semuanya sudah siap. Sekarang cek layarnya, oke? Oke. Sesuai jadwal, malam ini, Presiden O dan Sabrina, Direktur Pemasaran King yang akan memberikan pidato. Setelah itu mereka akan menekan tombol starter bersama-sama. Dengan efek kilatan, logo King Yang dan Langya akan muncul di layar besar. Itu melambangkan King Yang dan Langya secara resmi memasuki pasar Tiongkok. Acara malam ini harus dimulai tepat waktu. Saya ingin Frank mendapatkan pesan pertama ketika saya pulang nanti tentang betapa suksesnya acara kita. Apa kamu setuju? Tentu saja. Ini semua urusan kita. Berikan saya daftar tamu. Cari tahu siapa yang melakukan ini. Orang itu pasti masih di dalam gedung ini. Sistem sekali pelemparan keamanan lantai atas. Airnya memenuhi segala tempat. Induktornya rusak. Semua sprinkler otomatis menyala. Bagaimana ini bisa terjadi? Sharon, lihat daftar personilnya. Sesuai rencana awal, ada 108 orang asing yang berkunjung ke Langya hari ini. 48 di antaranya datang untuk mendaftar. 29 orang adalah pelanggan di setiap lantai. Dan 30 orang adalah staf untuk acara malam ini. Tapi hanya ada 107 orang di buku daftar hadirku. 1 orang hilang. Itu artinya, kami sudah memberitahunya, tapi dia menolak datang. Itu tergantung pada video pengawasan. Tapi butuh waktu untuk menonton video pengawasan itu. Jadi kita akan pecah tugas. Kamu bawa beberapa orang untuk menyelidiki tempat pencarian petunjuk. Selain itu, pastikan untuk menyingkirkan semua bahaya tersembunyi yang mungkin terjadi malam ini. Aku yang akan menonton video pengawasan. Oke. Beritahu semua orang, sebelum acara malam ini, kamar mandi di lantai atas harus dibersihkan kembali. Karena hari ini, semua tamu harus menggunakan kamar mandi ini. Semua unit harus memeriksa lantai dengan ketat. Lapor jika ada orang yang mencurigakan.
Tolong bantu aku, nanti aku belikan kopi. Bisakah kamu antar aku ke area kantor Frank? Bisakah kamu beri aku tanggapan? Kamu tidak boleh menunjuk Paman Zuo dengan jari. Oke, siapa yang peduli? Temukan jejak kaki mencurigakan di lantai 16. Pindahkan semua kembali ke lantai 16. Itu adalah area kantor Frank. Manajer distrik Langya. Dia sendirian yang menempati seluruh lantai ini. Hanya manajemen puncak dan tamu terhormat. Dan tentu saja, aku, Paman Zuo, bisa masuk ke sini. Kecuali kamu memberitahu aku. Kenapa aku harus membawamu ke sini? Atau kamu tidak bisa masuk? Oke, karena aku pernah melihat pola ini. Ketika aku masih kuliah, aku belajar perencanaan dan desain perkotaan. Tiba-tiba ada beasiswa yang turun dari langit, jatuh di depanku. Tapi penyumbang beasiswa itu tidak pernah muncul. Karena beasiswa ini, saya dipindahkan ke hubungan masyarakat. Sepertinya semua kondisi yang baik. Semuanya disiapkan untukku. Setiap tingkat sejak saat itu. Setiap mulut ada tangan di belakangku. Menggambar jalan untukku. Ujung jalannya adalah Langya. Surat datang setiap tanggal 28 setiap bulannya. Ini untuk referensiku. Kasus kreatif terbaru di lingkaran PR saat ini. Saya ikut kontes besar kreatif. Dan saya bisa mengalahkan semua. Lancar secara mengejutkan. Dan saya bisa dengan mudah mendapatkan kehormatan yang tak pernah saya bayangkan. Berkali-kali saya merasa seperti ada yang memperhatikan saya. Tapi begitu saya menoleh, dia pergi. Saya hanya pernah melihat satu punggung. Sejak saya kuliah. Punggung dan polanya seperti hantu. Selalu menggangguku. Sampai seminggu yang lalu, saya melihat wawancara di TV. Pola ini muncul lagi di dalamnya. Saya baru tahu ini hanya dimiliki oleh Frank, Direktur Umum Distrik Langya. Saya melihat punggung itu lagi di acara itu. Saya hanya ingin tahu. Siapa yang mengatur takdirku di belakangku? Kenapa? Mau lihat punggung saya? Ya. Dua mulut tertawa. Kamu tahu apa masalah terbesarmu? Kamu terlalu percaya diri. Siapa kamu? Kamu. Kenapa dia harus bekerja keras sekali? Untuk membawamu ke sini, aneh. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Kejar, jangan biarkan dia lari. Kejar. Kejar. Cepat. Lihat, ada orang di lantai 18. Kamu lanjut lihat videonya. Kalau pria ini keluar dari lantai 18, kita langsung berangkat. Oke. Berhenti. Pelankan. Lari cepat sekali,
Kamu siapa? Kamu yang ajak aku ke sini untuk urusan listrik. Ya ampun, kenapa kamu negatif? Ini favoritku. Itu. Siapa itu? Kamu masuk ke perusahaan seenaknya. Aku bisa lapor. Nona, jangan mengeluh. Sombong banget. Nah, Dengar-dengar di sini banyak cewek cantik. Mau datang buat melek mata. bawa dia pergi untuk ditanya. Pergi. Dah. Kamu dari departemen mana? Mana kartu nama? Aku kesini untuk interview. Interview. Interviewnya sudah selesai. Kamu tidak seharusnya di sini. Aku akhirnya sampai di sini. Aku muter-muter. Kamu bawa dia ke sini buat pamer. Kebanggaan karyawan yang berlebihan. Baiklah, sebelum dia tahu. Lepaskan dia. Nona, boleh aku tekan lift untukmu? Kasih kesempatan untuk rasa penasaran. Izinkan aku kasih saran. Orang tidak seharusnya di waktu yang salah. Dan tempat yang salah, lakukan hal yang salah. Tidak ada yang salah dengan rasa penasaran. Tapi buang-buang waktu. Bukankah lucu kalau orang tidak buat kesalahan? Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Identitas diperiksa. Tidak ada masalah. Kamu keluar dulu. Dari jam 4 sore, media akan datang ke sini. Sekitar jam 5 sore, bintang-bintang juga akan muncul satu persatu. Masih ada 2 jam lagi. Pekerjaan keamanan harus dilakukan dengan baik. Setelah jam 4 sore, siapapun tanpa undangan, tidak akan diizinkan naik di atas lantai 10. Oke. Hei, sudah bersihkan lokasi yang rusak? Segera beritahu Departemen Cahaya, Suara, dan Tari. Periksa kabel listrik dan peralatan 3 kali. Kalau ada kesalahan, itu tanggung jawab direktormu. Selain itu, beritahu teknisi suara. Untuk ganti mikrofon hari ini jadi earphone. Ganti semua mikrofon. Aku cek detailnya dalam 20 menit. Terima kasih. Julie. Sharon, setiap lihat kamu begitu hebat. Rasanya tak ada yang tak bisa kamu selesaikan. Setiap kali lihat kamu tersenyum padaku seperti ini, aku merasa tak ada yang tak bisa kulakukan. Jadi aku yakin kamu pasti selalu bisa selesaikan semua masalah kali ini. Mau lihat aku menari? Pemenangnya belum diketahui. Kamu masih punya harapan. Direktur kreatif Syandari. Departemen kreatif baru saja usir kamu. Kamu sudah buat dia marah. Masih mau gabung perusahaan? Tidak, cuma menari di sini. Cukup oke. Kenapa dia tarik aku? Berhenti lihat keramaian. Tempatkan orang di posisinya. Pastikan tidak ada. Masalah di acara malam ini. Oke. Jangan lihat.
Ayo. Lihat hasilnya besok. Malam ini. Ada kesempatan kamu bisa ketemu Frank. Dan semua orang penting di perusahaan. Sungguh. Di mana? Di atas awan. Ajak kamu. Oke. Kita harus naik. Tidak, itu kamu, bukan aku. Ada CCTV di lift, jadi kamu tak bisa naik lift. Ketemu di mulut lift lantai atas, ayo. Mari sambut Ibu Sabrina, Direktur Pemasaran. Merek King di Tiongkok. Dan Bapak Ou, Presiden Lanya Per Tiongkok. Selamat datang. Semua pasti tahu, merek King sejak perusahaan induknya masuk Tiongkok 10 tahun lalu, adalah produk baru pertama. Jadi ini pencapaian yang susah payah. Tapi kita belum terlalu kenal. Seperti Sabrina yang mewakili kecantikan dan kebijaksanaan. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Sambut Miss Sabrina dan Bapak Ou ke panggung. Kamu lagi senyum dulu sekarang. Ini semua media di depanmu. Adik, waktumu salah lagi. Dan tempatnya salah, lakukan hal yang salah. Orang tidak lucu kalau tidak buat kesalahan. Ikut aku. Kami King yang berusaha keras. Karena kami fokus pada pemahaman konsumen Tiongkok. Kami berharap menjadi pilihan terbaik untuk konsumen Tiongkok. Orang paling terpercaya. Hari ini, Hari King dan Langya. Resmi tanda tangan jadi mitra strategis otoritatif. Ini juga tandai merek King. Percepat langkah masuk pasar Tiongkok. Pergi sekarang, kecuali punya undangan. Direktur Sabrina, maaf. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Aku tidak tahu di mana yang lain. Kenapa cuma aku sendiri? Kita semua sudah setuju. Hadiah dan materi untuk tamu. Akan kamu investasi. Kalau gitu aku cari. Maaf.
Aku tidak tahu bagaimana kamu dapat undangan ini. Tapi karena kamu datang dengan undangan, nikmati waktumu. Gimana? Putus asa? Ini bukan permainan untuk orang seperti kamu. Pulang cuci muka. Tidur dulu. Dan lupakan semua ini. Lalu pergi ke tempat lain tertawa dua mulut. Tidak. Aku, Liu Xiaoxiao, lahir cantik dan berbakat. Paman, Lina. Tunggu saja. Aksi bagusku akan segera dimulai. Mari kita saksikan hubungan baik antara King Yang dan Langya. Si jenius bisnis yang sok suci ini masih ada di sini. Entahlah, mungkin dia punya undangannya. Sekarang, mari kita undang dua bos untuk menyaksikan bersama kami hubungan indah antara King Yang dan Langya ini. Selamat datang. Korban lagi. Selalu ada yang bertanggung jawab. Ambil saja sebagai kenang-kenangan. Tentu saja, hari-hari di Langya masih berkesan. Juliet juga bertanggung jawab. Bagaimana mungkin Juliet bertanggung jawab atas bawahannya? Dan dia adalah wanita yang tak akan membiarkan orang menemukan kesalahannya. Bawahannya yang menanggung kesalahannya. Aku tak tahu kapan piringku dengan Rae juga akan diambil. Julie, jelaskan padaku. Apa yang terjadi? Aku beritahu dengan jelas. Gambar ini menyebar di internet secepat virus. 2 menit lalu, Presiden Global menghubungiku. Katanya, sejak perusahaan berdiri tahun 1946, belum pernah terjadi hal seperti ini. Dia memberiku 2 jam untuk menulis laporan hasil masalah ini dan bicara langsung dengannya. Aku sudah pesan tiket. 2 jam lagi, aku terbang ke Beijing. Saranku, tulis surat pengunduran dirimu sekarang. Frank, jangan khawatir. Sejak aku jadi direktur kreatif, surat pengunduran diriku sudah kutulis. Ada di laci meja.
Sudah 3 tahun sekarang. Bisa kau ambil kapan saja. Tapi kurasa sebelum kau ke Beijing, aku ingin menyelesaikannya. Yang harus kita tangani di momen krusial ini. Kita hadapi 2 krisis sekaligus. Pertama, kita harus bertanggung jawab pada merek. Cukup selamatkan citra mereka. Yang kedua adalah krisis Langya kita sendiri. Di acara yang diadakan oleh perusahaan kita, kita membuat kesalahan sebesar ini. Citra Langya juga terkena dampak. Biar saya bicara dengan cara lain. Kali ini kita harus melakukan PR sendiri. Saya mengerti apa yang kamu katakan. Yang penting adalah solusinya. Saya sudah memberitahu semua direksi. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Lihat. Apakah semua lampu menyala? Semua orang lembur. Tidak. Dengarkan kata Paman Zuo kamu. Dengarkan sudut pandang saya. Sudut pandang seorang petugas kebersihan. Ya, sudut pandang seorang petugas kebersihan. Jika kamu melihat semua lampu menyala di tengah malam, di departemen bisnis lantai 16, itu artinya ada proyek besar. Banyak orang akan tertawa dan dapat amplop merah. Namun jika kamu lihat lantai 17, semua lampu di departemen pelanggan menyala. Itu artinya kita selalu punya masalah kecil. Aku yakin kamu akan mendengar banyak orang mengeluh tentang pemotongan gaji. Namun jika semua lampu di area kerja Frank di lantai 18 menyala, itu artinya sudah terjadi masalah besar. Banyak orang akan keluar dari sini. Jadi maksudnya, semua orang akan tamat. Kamu juga akan tamat. Khawatirkan dirimu sendiri sebelum khawatirkan aku. Akui kekalahan. Perusahaan belum bangkrut. Datanglah ke saya kalau perusahaan sudah bangkrut. Jika kamu kalah, Datanglah ke bengkel di lantai 9 untuk menemui saya. Juliet, ini untukmu. Sharon, kamu tanggung jawab penuh. Aku tahu. Aku sedang mencari Juliet. Juliet? Permisi, halo. Aku juga tidak mau dia pergi. Dia adalah direktur kreatif yang sangat hebat. Ya, hanya Tuhan yang bisa menahannya untuk tetap tinggal sekarang. Tunggu, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu. Kita butuh gadis ini untuk membantu kita. Untuk apa yang terjadi hari ini? Kita harus mengatakan bahwa kita yang mengaturnya. Karena saya baca online, sekarang perhatian ke brandnya naik signifikan. Banyak forum terkenal yang bikin topik diskusi khusus untuk ini. Untuk brand baru. Ini pasti keajaiban di bidang PR. Jadi yang harus kita lakukan adalah arahkan opini publik kemana kita bisa untung. Nanti akan baik-baik saja. Kenapa kita butuh cewek ini? Untuk arahkan opini publik. Jadi kamu mau lihat ekspresi malu kita saat diwawancara? Enggak deh, makasih. Makanya kita butuh dia untuk selamatkan kita. Saat semua orang panik, dia satu-satunya yang tersenyum ke kamera. Kamu mau dia? Ya, gantikan kamu. Sharon. Bukan giliran kamu untuk mutasi eksekutif puncak. Juliet,
Dengerin dia. Sebenarnya, kasih cewek ini jadi direktur kreatif eksekutif. Cuma buat tunda waktu aja. Jujur aja. Dia senjata yang kita pakai buat hentikan media. Biarin mereka tembak kembang api. Bukan peluru. Kita harus bikin semua orang percaya. Semua yang terjadi malam ini. Semua strategi PR terbaru kita. Bukan kecelakaan. Alasan kenapa cewek itu ketawa seneng banget. Karena dia yang rencanain semuanya. Jadi langkah pertama kita cari ceweknya. Saya yakin kita bisa kasih tawaran yang memuaskan. Langkah 2, hubungi semua media. Adakan konferensi pers besok pagi. Sekaligus kasih tahu stasiun TV untuk siarkan konferensi persnya. Dan atur wawancara eksklusif malamnya. Pesertanya termasuk presiden yang dari Clear, Frank. Dan direktur kreatif eksekutif baru. Yang lain cari tukang listriknya. Bilang dia untuk diam aja. Saya udah minta asisten saya urus ini. Jadi seharusnya oke. Gimana kita cari cueknya? Menurut ingatan saya, dia datang lama kerja hari ini. Jadi personalia harusnya punya informasinya. Saya yang memimpin aplikasi ini. Tapi maaf, dia tidak meninggalkan informasi pribadi apapun. Dia bukan kandidat yang terdaftar sebelumnya. Aku tidak berusaha mempertahankan posisiku. Untuk sengaja mengatakan kebohongan ini. Jika bisa membantu perusahaan keluar dari kesulitan. Aku tidak punya pendapat. Aku mengerti. Nomor telepon gadis yang tadi bersamamu. Apa maksudmu? Dia memakannya. Astaga, Dia memakannya. asal kamu setuju dengan permintaanku. Kantor ini milikmu. Mulai sekarang, kamu adalah direktur kreatif eksekutif Langya. Tengah. Selain ini, masih banyak keuntungan lainnya. Kamu sekarang VIP. Secara spesifik, aku suka mendengarnya. Contohnya, Mobil, hotel, apartemen, gaji tahunan jutaan. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Perusahaan yang akan membayarnya. Masih ada keuntungan lain yang jauh lebih banyak. Aku akan bawa kontraknya. Semuanya jelas tertulis di sana. Aku sangat iri padamu. kalau teman-teman sekelasku tahu, Mereka akan muntah darah dan mati. tapi aku punya satu permintaan. Tentu saja, semuanya bisa dinegosiasikan. Berbaliklah. Aku ingin melihat punggungmu. Ini bukan waktu untuk bercanda. Aku serius. Cukup lihat punggungmu. Bukan dia. Bukan dia. Bukan sosok itu. Tidak. Baiklah, berbalik. Apakah kamu percaya Tuhan? Ya. Aku yakin dia yang kirim kamu ke sini.
Tapi aku nggak setuju sama kamu. Kamu tahu posisi Direktur Kreatif Eksekutif? Kreativitas bukan cuma jualannya PR. Itu juga departemen inti. Direktur Kreatif Eksekutif adalah jiwa dari jiwa ini. Kamu mengatur semua direktur kreatif kayak aku. Ada 6 direktur departemen yang sejajar sama kamu. Dan kamu yang paling penting. Mengerjakan bisnis PR kreatif kita. Meskipun kamu kerja seumur hidup, mungkin nggak bakal bisa mencapai posisi ini. Tunggu aja. Kenapa kamu di sini? Apa yang bikin kamu terpancing? Aku menang. Kamu menang? Tangan itu beneran berhasil. Dia dorong aku masuk ke langnya PR. Mereka jadikan aku direktur kreatif eksekutif. Frank, Juliet, Sharon. Kamu curi dari lobi ya? Sobat Net, kamu tahu nggak direktur kreatif eksekutif? Itu jabatan tinggi. Sedikit lebih junior dari aku. Aku belum gosok gigi nih. Santai aja. Kasih tahu aku harus pergi atau enggak. Kamu suruh aku loncat padahal tahu ada jebakan. Tangan ini bawa aku sampai ke langnya PR. Dia ngapain sih? Kamu harus tanya dia soal itu. Aku harus gimana? Tanya diri sendiri. Aku dengerin kamu. Enggak. Kamu gugup. Kamu gila ya? Kamu kasih hidupmu ke aku. Padahal nggak tahu siapa aku. Gimana kalau hal aneh ini? Ternyata beneran. Atau keluarin isi perutmu. Terus dijual. Maaf. Aku kebanyakan mikir. Kamu nggak worth it. Aku percaya kamu. Gimana kalau aku salah? Orang nggak lucu kalau nggak pernah salah. Bagus sekali. Ya, kalau kamu pergi. Kamu tidak akan pernah tahu siapa tangan Tuhan itu. Kamu tidak akan bisa masuk ke area kerja Frank. Mulai sekarang, kamu harus mulai beradaptasi dengan kehidupan di perusahaan besar. Nama Inggrismu adalah Cherry. Cherry. Aku tahu artinya cherry. Tapi aku bukan cherry. Aku tidak mau jadi cherry siapapun. Aku di sini karena kamu butuh aku. Aku tidak punya nama Inggris. Namaku Liu Xiao Xiao. Oke, masuklah. Mulai. Sepatu harus dikirimkan. Sebelum jam 8 besok pagi. Ini asistenmu, Lily. Kalau ada kebutuhan kerja atau hidup ke depannya, semua bisa disampaikan padanya. Terima kasih. Aku tidak butuh. Bukan untukmu, tapi untuk kerja. Hanya satu hal yang harus kamu khawatirkan sekarang. Hafal semua informasi sebelum malam ini.
tidak paham. Apa hubungannya dengan acara besok? Seperti kamu, aku juga lelah dan ngantuk sekarang. Jadi tolong jangan tanya apapun, karena waktunya tidak cukup. Guru, bisa mulai. Jangan tidur di tempat pembersih. Aku akan istirahat bersamamu. Di sini aku cuma kenal kamu. Kamu agak jahat ya. Sekarang kamu adalah direktur kreatif eksekutif. Kamu sedikit lebih muda dariku. Kamu selalu datang ke bengkel. Sungguh merendahkan. Maksudnya, aku pikir kamu harus. Xiao. Xiao. Bangun. 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 Xiao, bangun. Mau bangun tidak? Jam berapa? Jam 6. Kamu ngapain sama aku semalam? Semalam. Aku takut. Aku belum selesai baca mantra. Gimana dong? Nah, Ajarin kamu mantra rahasia. Wartawan-wartawan itu udah berpengalaman. Jadi harus ingat, pertanyaan seberat apapun yang mereka tanya, cuma jawab 4 kata. Strategi public relations. Apapun yang kamu pikirkan, tetap tersenyum. Kayak foto ini.
Halo semuanya, saya Liu Xiao Xiao, Direktur Kreatif Eksekutif Langya PR. Kemarin dengan cara berbeda. Saya membuat nama Clear, dikenal dengan cepat. Hari ini tarian Tango saya, untuk menunjukkan pada teman-teman di seluruh dunia. Kerjasama erat antara Clear dan Langya. Tango adalah tarian berdua. Butuh kepercayaan antar penari. Meski ini pertama kalinya bertemu partner dansa saya, tapi saya percaya pilihan saya. Ini sikap saya, juga sikap Clear terhadap mitra. Karena sikap ini, debut Clear bisa sesukses ini. Ada ide waktu lagi nari. Dua orang sedekat ini, kalau yang satunya berketombe, pasti kelihatan. Makanya, sampo anti ketombe Clear, pasti tunjukkan kesempurnaanmu. Saya usul, saat produk resmi diluncurkan, kita semua pakai Clear. Direktur Liu, maaf, Anda coret-coret brand produk perusahaan Anda sendiri. Pantaskah? Ini strategi PR kami. Terobosan dan inovasi, mencari elemen pertunjukan paling trendy untuk klien, adalah yang harus kami lakukan. Karena dukungan klien sangat besar. Konon katanya, link ini tidak diatur sebelumnya. Membuat kecelakaan adalah strategi hubungan masyarakat terpenting kami. Kenapa dalam foto yang diambil? Bahkan orang-orang di perusahaan Langya terkejut. Menjaga rahasia adalah inti strategi hubungan masyarakat. Direktur Lee, kenapa kata-kata ini semua tentang strategi hubungan masyarakat? Karena setiap pertanyaan yang kamu ajukan, hanya termasuk strategi propaganda kami. Strategi hubungan masyarakat mulut-mulut. Kamu belajar sangat cepat. Kamu yang mengajariku. Aku benar-benar pikir ide tari tango sangat bagus. Sangat bagus dan avant-garde. Reaksi penonton sangat kuat. Semua karena kamu. Inspirasiku berasal dari kamu dan Zhuo Yuan menari di lobi. Aku menari dengan Zhuo Yuan. Ya, hari pertama kamu datang ke Langya. Aku melihatnya di ruang kontrol. Kamu melihat semuanya. Aku pikir banyak hal indah terjadi hari itu. Seperti mimpi, kan? Model baru Lechuan tahun 2009. Tujuan hubungan masyarakat harus konsolidasi konsumen yang ada. Memperdalam kesadaran mereka akan merek. Bukan menambah kuota penjualan 14%. Jadi tema penulisan naskah kami juga mengarah ke tujuan ini. Perkenalkan teman aneh. Kalau kamu bos mereknya, Apa kamu puas hanya konsolidasi pelanggan yang ada? aku tidak akan. Aku akan. Lechuan sekarang menghadapi perluasan terus-menerus merek lawan. Kalau kita tambah kuota penjualan sekarang, Sangat berbahaya. aku pikir kita harus bicara dulu dengan perusahaan mereka. Tentang kuota penjualan, Bayangkan saja, kalau kita punya semangkuk nasi di tangan, kamu harus simpan makanan dulu. atau rampok orang lain dulu, Kalau kamu pikir lagi, maka pekerjaanmu akan diambil orang lain. Tradisi hubungan masyarakat Langya adalah ekspansi. Ini perusahaan yang dibangun militer. tujuannya menyerang selamanya. Kapan rencana baru muncul? Besok sore. Besok pagi. Oke. Sayang, kami sudah pindah ke rumah baru. Coba lihat. Luas dan terang sekali. Cherry. Cherry. Panggil saya. Nama saya Liu Xiao Xiao. Ini KTP kamu. Nama yang tercatat di sini adalah Cherry. Saya tidak butuh kartu apapun untuk membuktikan identitas saya. Kartu ini kamu bisa pakai untuk masuk keluar gerbang. Untuk mengakses database inti perusahaan. Hanya kartu ID kamu dan kartu mener umum yang punya izin ini. Tentu saja, kamu juga bisa pakai kartu ini untuk menikmati fasilitas gratis di restoran VIP lantai 8, pusat spa di lantai 5 dan pusat kebugaran di lantai 6 secara gratis. Bisa pakai jalur eksklusif untuk eksklusif. Naik lift eksekutif. Tapi semua itu milik Cherry. Bagaimana kalau saya hilangkan kartu ini? Juliet,
Direktur Ju. Saya tadi, kamu adalah direktur kreatif eksekutif. Lily, kamu keluar dulu. Saya perlu bicara dengan Cherry. Oke, saya tunggu di luar. Kamu bisa panggil saya kapan saja. Aduh, Lily, kembalilah sebentar. Mulai hari ini, kamu hanya boleh mendengar perintah Cherry. Kamu adalah Lilynya Cherry. Ya? Maaf, Cherry. Silakan keluar. Sebenarnya posisi ini hanya untuk pria. Tapi tradisi Perlangnya adalah hanya wanita yang bisa bekerja di departemen kreatif. Jadi kita semua beruntung. Tapi kebiasaan para pria itu masih kita pertahankan kami para wanita. Contohnya, ada lemari anggur di kantor. Dan ada cerutu Kuba juga. Meskipun kamu tidak merokok, Lily akan ganti kotak baru untukmu setiap bulan. Siapa yang mengatur semua ini? Para pendiri perusahaan. Langya PR didirikan di New York tahun 1946. Terdaftar 2 tahun kemudian. Para pendiri perusahaan ini adalah 2 perwira militer yang baru pulang dari medan perang Eropa. Banyak tradisi yang ditinggalkan generasi lama. Nanti kamu akan tahu. Masuk akal atau tidak. Tradisi tetap tradisi. Jadi minum itu wajib. Kalau mereka habiskan, kamu juga harus habiskan. Tradisi. Kamu atur seperti ini. Ada apa? Kamu bisa lakukan sesukamu. Hias kantor dengan gaya apapun. Aku tidak suka gaya lama. Berarti kamu suka gaya itu. Kau merupakan aku. Akan aku singkirkan dulu gambar ini. Ini hadiah dari kantor pusat AS. Aku kasih kalau kamu suka. Harusnya dibuka begini. Ini password aku. Nanti bisa kamu atur sendiri. Ini dokumen yang mau aku serahkan hari ini. Informasi inti Departemen Kreatif Maya PR. Semua ada di sini. Beberapa klien sudah kerjasama dengan kita puluhan tahun. Untuk menjaga kemitraan strategis jangka panjang ini, kita sudah lawan pesaing selama puluhan tahun. Ini merek DD Amerika. Ini merek MC Prancis. Setiap merek punya strategi PR sendiri. Dan gaya masing-masing, yang hampir tidak pernah berubah. Itu tradisi mereka. Walaupun setiap klien punya direktur merek yang melayani. Tapi sebagai direktur kreatif eksekutif, kamu harus tahu semuanya. Sendiri. Jujur saja, mengelola direktur kreatif ini lebih sulit daripada bikin ide PR. Karena setiap orang ingin lebih hebat dari kamu. Kamu cuma perlu bilang satu kata. Mereka langsung telan kamu. Kecantikan ini sulit ditangani. Ada rapat lagi sore ini. Hati-hati. Semua yang mau kuserahin sudah selesai. Semua penderitaan jatuh padamu. Mau kemana? Besok liburan ke Hawaii. Aku yang tanam. Boleh aku ambil. Selamat tinggal. Dah. Hati-hati dengan rapat sore. Dan aku pilih namanya, Cherry. Bagus nggak? Cherry, baju pesanan sudah siap. Mau coba? Enggak. Terus. Namaku bukan Cherry. Namaku Lily Sosial. Panggil aja Sosial. Lily Sosial. Pokoknya jangan panggil aku Cherry. Kalau gitu suruh mereka antar ke apartemenmu. Apartemenku. Kamu gak tahu rumahku di mana? Itu apartemen yang disewa perusahaan buatmu, Cherry. Ambil kartu ini kembali.
Ini bukan milikku. tapi milik Cherry. Rapat akan segera dimulai. Aku tunggu di luar. Cherry, kita bisa ke rapat. Oke, Ini ruang rapat divisi kreatif kami. Kalau sakit perut, periksa ke dokter. aku cuma mau sama kamu. Siapa? Aku. Ngapain? Kesini. Selain kamu, gak ada yang bisa ngobrol sama aku. Kamu bercanda. Setiap bawahan. Bisa ngobrol sama kamu seharian. Siapa yang berani pulang kalau kamu gak suruh? Kan kamu direktur. Selalu ngawasin. Aku jadi takut. Aku nggak bisa sama sekali. Nama aja nggak dapat. Mereka namain aku Cherry. Aku nggak suka. Percuma. Tidak ada yang peduli denganku. Kenapa kamu selalu pegang jariku? Aku ini bukan uang. Siapa yang pegang jarimu? Apakah aku selalu pegang jarimu? Sejak kapan aku selalu pegang jarimu? Aku pegang jarimu. Terus kenapa? Kemarin kamu pegang jariku sepanjang malam. Tanganku masih kram sampai hari ini. Apa? Iya, kemarin kamu masuk dengan terburu-buru. Lalu tidur di ranjangku. Aku kamu tidak baik. Malah kamu pegang kedua jariku. Omong kosong. Lupakan saja. Apa yang kamu takutkan? Ini cuma nama Inggris saja. Bahkan aku pun punya. Kamu. Nama yang unik buatmu. Aku pakai karakter Yuan dari Zuo Yuan. Yuan. Mereka memanggilku Yuan. Atau memanggilku Paman Zuo. Siapa yang memberimu nama Yuan? Kamu sendiri? Tepat sekali. Yuan. Itu nama Inggris dari Rembe. Itu hal favoritku. Orang memanggilku seperti sedang minta uang. Kamu datang ke sini buat menemuiku. Itu artinya kamu menyerahkan? Aku menang. Aku sudah tetap bekerja di PR Langya. Kamu tidak bisa tinggal di sini sekarang kalau kamu kalah.
Kamu pulang dan senang-senang sendiri di sana. Tidak, aku mau tinggal di sini sebentar lagi. Orang yang mau main harus mau terima kekalahan. Dia tidak pernah bikin kita nunggu selama ini. 5 menit lagi. Kalau dia tidak datang, aku akan pergi. Tadi malam aku pusing. Aku dengar dari seorang petugas kebersihan. Aku tidak memaksamu. Iya. Kamu menari saat bekerja. Dan mencuri buah di lobi. Tidak sopan dan suka memuji diri sendiri. Siapa yang bilang tadi malam? Aku akan mendengarkanmu dan percaya padamu. Orang yang tidak pernah berbuat salah itu tidak lucu. Ayo rapat. Pergi ke rapat. Kalau kamu tidak menekan mereka. Sejak PR Langya dibuat, kamu akan dipecat sebagai direktur kreatif dalam waktu singkat. Kamu tidak akan pernah tahu siapa tangan dewa itu. Apa yang akan dibuatkan tangan ini untukmu? Kenapa? Pergi ke rapat. Oke, kamu pulang saja. Sembunyikan kepalamu di bawah keripik. Seperti ayam yang mengantuk. Aku takut. Aku pulang. Berhenti. Aku akan dapatkan mereka. Aku juga cantik. Benar sekali. Kamu adalah mahasiswa S2. Lulusan hubungan masyarakat. Dan kamu mengeksplorasi makan. Meskipun dadamu agak kecil. Tapi kamu merasa baik tentang dirimu sendiri. Ambil mereka. Aku lahir cantik, berbakat dan cantik. Pergi. Datang. Halo, semuanya. Aku datang dari jauh. Aku melihat sekelompok wanita cantik duduk di sini. Aku tidak sabar untuk bergabung. Serius, aku belum kenal siapapun. Jadi aku harap kalian bisa memperkenalkan diri dulu. Mulai dari aku. Namaku Lu Xiao Xiao. Liu. Xiao Di, Wei Xiao. Dua mulut tertawa. Semoga aku tertawa dan kamu tertawa. Oke, mari kita mulai di sini. Mari kita mulai dengan yang mau memulai. Rasanya seperti wali kelas SD-ku. Hari pertamanya di sini juga pertama kalinya dia bekerja. Tidak ada anak yang mau bicara dengannya. Aku tidak ada yang disembunyikan. Aku sedikit lebih muda dari kalian. Semua di sini lebih senior dariku. Dengarkan aku. Selamat datang. Jangan salah paham. Itu adalah tradisi kami. Aku Vivian. Vivian. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku Ray, Direktur Departemen Proses. Selamat datang. Ray. Terima kasih. Sharon. Selamat datang, Cherry.
Hadiah? Di sini hadiah saling diberikan. Kenapa nggak bilang ke aku? Aku kira. Kita lebih dekat dari yang lain. Hadiah? Maaf ya semua. Aku nggak siapin hadiah buat kalian. Aku. Soalnya aku baru. Cherry, ini hadiah yang kamu pesan. Iya, ayo ambil hadiahnya. Ada hadiah? Yuk kita lihat. Aku yang pesan, iya. Terima kasih. Terima kasih punyamu, terima kasih. Ini terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lagi-lagi pola ini. Kurirnya mana? Kurirnya kirim hadiah ke lobi. Satpam nggak izin naik. Jadi aku ambilin buat kamu. Permisi. Kurirnya di mana? Kurirnya baru aja pergi. Lewat sini ya? Iya, lewat sini. Dikejar-kejar mati ya. Aku nggak siapin hadiah. Tapi nggak tahu siapa yang kirim. Tangan Tuhan. Aku nggak bisa tangkap hantu. Tapi aku juga tahu. Kalau nggak buka mata lebar-lebar. Sebelum tangkap tangan Tuhan. Udah kena tampar duluan. Jadi bisa kuberitahu. Pasti ada yang gak beres sama Lily. Hadiah rapat itu seharusnya dia kasih tahu kamu. Mungkin dia lupa. Mustahil. Hal ini bahkan tukang sampah pun tahu. Lily adalah asisten Julai. Hati-hati. Mungkin dia akan menipumu dengan Julai. Bukankah Juli liburan ke Hawaii? Mempercayai Yuan sama seperti mempercayai RMB. Ada yang bisa saya bantu, Cherry? Kenapa kamu tidak mengingatkanku soal hadiahnya? Kamu adalah direktur eksekutif kewirausahaan. Mengingatkanmu bahwa hadiah seharusnya diberikan oleh asistenmu sendiri. Lily belum memberitahumu? Jangan terlalu formal, kami. Kami adalah bawahanmu. Sopan kepadamu itu sudah benar. Ini aturan yang sama sejak Langya didirikan 60 tahun lalu. Orang lain pura-pura akrab denganku. Kamu tidak akrab denganku. Kamu lupa malam itu. Aku seperti kecap. Aku ditangkap olehmu untuk bikin pesta. Setidaknya kita adalah kawan seperjuangan. Aku hanya mengenalmu sendirian. Kamu mengajariku cara bertahan dari krisis hubungan masyarakat. Kamu adalah wanita profesional paling ideal di hatiku. Muda tapi berpengalaman. Profesional tapi berkelas. Sukses tapi paham kehidupan. Kurasa hubungan kita berbeda dengan kelompok terakhir. Cherry, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Krisis PR apa? Kamu jelas-jelas memberi kami ide yang sangat bagus. Membuat merek terkenal. Dan perhatian meningkat signifikan.
Soal malam yang kamu katakan, apakah itu pada hari acara? Setelah acara berhasil diselesaikan, aku pulang ke rumah. Bagaimana aku bisa masuk ke PR Langya? Kamu direkrut. Ngomong-ngomong, Cherry, kamu lari keluar dengan tag di rapat. Semua direktur sangat penasaran. Kamu kemana saja? Cherry, mari kita lihat apartemenmu. Ini apartemennya. Biarkan aku tunjukkan. Jika ada yang perlu kuingat, perusahaan akan minta orang untuk memodifikasinya untukmu. Ini menakutkan. Dia takut malam-malam akan dihantui. Aku ambilin kopi buatmu dulu. Nanti dia bakal ceritain semuanya ke kamu. Sebagai direktur kreatif Langya. Jangan berulah seenaknya di rumah besar ini. Karena media selalu mengawasi kamu. Tapi kalau kamu punya kebutuhan khusus, tidak apa-apa. Soal perusahaan, ada orang yang akan menutupi semuanya buatmu. Maaf, bisa diulangi? Aku bilang, kalau kamu bikin salah, atau kamu punya hobi khusus apapun. Bicara aja terus terang. Aku bilang, kalau kehidupan pribadimu berantakan, atau kamu punya hobi khusus apapun. Tidak apa-apa. Pihak perusahaan akan bantu kamu hadapi media. Maaf. Rambutku. Ini dia. Kopimu. Cherry, ini kartu kredit dari perusahaan untukmu. Kartu ini bisa dipakai di semua restoran. Ingat aja untuk catat faktur pajaknya. Ayo pergi. Aku antar kamu ke atas. Biarkan aku yang antar. Cherry, Gak usah, aku mau naik skuterku sendiri. Aku masih nunggu nonton kamu menari. Sekarang aku sudah punya mobil dan rumah. Cuma aku nggak tahu, mimpimu bisa bertahan berapa hari lagi. Bagaimana dengan mimpi buruk? Mimpi indah yang pendek saja. Mimpi panjang yang indah seperti musim semi. Bagaimanapun juga, mimpi pasti akan terbangun juga. Bolehkah aku pakai kartu ini? Setelah 8 jam kerja, ini urusan luar perusahaan. Yu Xia Orong. Elve Xiao Xiao. Betul sekali. Yu Xia Orong. Elve Xiao Xiao. Kamu meremehkan aku kan? Mana mungkin hal itu? Generasi tahun 80-an ingin hidup. Hidup di mana kita nggak perlu pusing soal uang. Nggak perlu khawatir kekurangan uang.
Malam ini aku yang bayar tagihannya. Dirimbus oleh perusahaan. Bagus sekali. Kau tahu apa? Meskipun kita bisa lakukan ini sekarang, tapi itu tidak berarti kita punya hubungan khusus di perusahaan. Terutama di depan direktur lainnya. Karena bagaimanapun juga, kau secara nominal adalah direktur eksekutif kreatif. Bukan rahasia lagi. Semua orang tahu, Julai akan kembali cepat atau lambat. Ini adalah proyek PR baru klien besar kita Lei Chuan tahun ini. Targetnya cukup tinggi, jadi saya ingin kau melihatnya dulu. Sesuai rencana awal, kita harus syuting 1 set blockbuster iklan untuk mereka. Kita akan menawarkan opsi D. Yang dikerjakan oleh perusahaan PR. Ini adalah rencana untuk blockbuster iklan tersebut. Lihatlah ini. Kenapa kau bicara dengan logat seperti itu? Ada peraturan di perusahaan kita. Aku bilang kita bisa makan bersama secara pribadi. Berteman bersama. Tapi di perusahaan, kau adalah bosku. Ide kita adalah untuk menyampaikan cerita seperti ini. Astronot menemukan bulan. Mengambil kembali sampo Chang'e dari kelinci giok. Ini adalah merek Hanfang yang ingin dipromosikan klien kali ini. Ju yang sudah melihat rencana ini sudah menyetujuinya. Tapi dia pergi sebelum sempat menandatangani. Permisi, aku mau menjawab telepon dulu. Halo, halo. Ada apa? Terjadi masalah besar. Per Nordson mau menuntut kita ke pengadilan. Bacakan dengan suara keras. Kepada cabang nomor 1 Langya PR Cina. Diduga menjiplak karya perusahaan kami pada tahun 2005. Oleh karena itu, kami kirimkan surat kuasa hukum ini. Memberitahu bahwa perusahaan Anda telah melakukan pelanggaran hak cipta. Untuk menghindari proses pengadilan, mohon pastikan setelah perusahaan Anda menerima surat ini. Menghubungi kami dalam waktu 7 hari. Nuosin PR. Kau tidak tahu kan? PR Nuosin sudah punya ide ini sejak dulu. Tapi ketika aku mengambil alih kasus ini, Julie sudah membuat kasus yang sama persis. Kau yang menandatangani, lalu dia pergi. Sekarang kau adalah direksi eksekutif kreatif yang bertanggung jawab. Kau yang bertanggung jawab penuh atas ini. Xiao Rong, kau tidak tahu kalau Nuosin sudah syuting blockbuster itu kan? Ya. Konten temperamen. Gambar terasa sangat berbeda. Tema kita adalah mendarat di bulan. Tema mereka adalah Superman. Gabungkan kedua kasus ini, tidak ada koneksi yang terlihat. Satu-satunya koneksi adalah kami menggunakan Feitian. Mereka menggunakan terminal. Frank konsultasi dengan pengacara. Katanya kita masih punya risiko pohon jika mengajukan gugatan. Kamu ingin aku bertanggung jawab, kan? Oke, tidak masalah, kamu bosnya. Aku bawahan. Tidak heran kamu terus bilang, orang tidak lucu kalau tidak buat kesalahan. Itu maksudku. Kalau orang bikin kesalahan, bisa aku bantu tanggung kesalahannya. Bayar tagihannya. Yang aku bilang ke Frank, tidak ada hubungannya denganmu. Semua tanggung jawabku. Percaya atau tidak? Aku cuma mau pastikan tidak ada plagiarisme. Kamu percaya aku? Kamu percaya aku? Elve Xiao Xiao. Kamu orang pertama yang aku kenal mau tanggung jawab untuk bawahan. Bos yang bertanggung jawab. Kamu tahu itu tidak berguna. Semuanya tidak ada bedanya. Kasusnya diputus Juliet. Kalau ada masalah, kita harus andalkan dia. Kamu cuma berebut posisimu. Kita tidak butuh bantuanmu untuk selesaikan kasus. Aku tidak bisa andalkanmu untuk masalah yang tidak bisa kucintai sekarang. Jadi bersenang-senanglah sebelum dia kembali. Ambil kartu di tanganmu. Makan lebih banyak. Beli lebih banyak baju. Sekarang, kamu temanku. Tunggu. Sekarang Juliet setuju kasusnya. Pasti ada rencana. Kurasa harusnya di database MU.
Lihat, ini nomor 4. Ini nomor 6. Di mana file nomor 5? Aku tanam itu. Silakan ambil. Selamat tinggal. Dokumen nomor 5 adalah rencananya. Pasti Juliet yang mengambilnya. Tapi dia sedang di Hawaii sekarang. Ya, tapi meskipun dia di sini, dia tidak akan memberikannya padamu. Menurutmu tidak sengaja? Kecuali pembatalan iklan di semua topik terkait. Di luar area kegiatan. Kita tidak punya pilihan lain. Kamu tahu, aku tahu. Ide-ide spektakuler kita. Dan ide-ide spektakulermu di tahun 2005. Sama sekali tidak penting. Kamu harus tanya pengacara tentang ini. Pasti ada yang bisa dibicarakan. Aku pernah dengar legenda pasukan pemberontak yang sedang naik daun. Orang luar biasa melakukan hal-hal luar biasa. Biar aku buat kesepakatan. Mungkin kamu akan pertimbangkan. Syarat apa tadi katamu? Kamu punya hak kerjasama dengan majalah bulan depan tahun depan. Berikan padaku. Tidak, sama sekali tidak. Kamu sudah bekerja sama dengan 5 media cetak teratas. Kemitraan strategis. Apakah kamu masih peduli dengan keluarga ini? Informasi dalam untukmu. Kesulitan keuangan majalah bulan lalu. Jumlah bisnis yang kamu berikan pada mereka tidak besar. Sama sekali tidak cukup. Bahkan jika kamu tidak setuju, tahun depan mereka juga akan membatalkan denganmu secara sukarela. Kemitraan. Kami sudah menghubungi mereka. Mereka akan. Kami punya perjanjian dengan mereka. Tanpa persetujuan kami. Mereka tidak berhak membubarkan hubungan sepihak. Jujur saja padamu. Sebenarnya, gimana dengan tuntutan hukumnya? Itu omong kosong. Jika kamu setuju, berikan kami hak kerjasama dengan majalah bulan lalu dan tahun depan. Aku akan batalkan tuntutan hukum segera. Tidak. Aku yang putuskan. Permisi, kamar mandi. Dengar, rapat tingkat tinggi seperti ini bukan giliranmu. Tapi kenapa tidak janji mereka? Kamu tidak mengerti. Yue Xiang, itu hanya media sipil tentang mata uang. Tidak akan ada perbedaan tanpa dia. Tapi jika Nuosin menuntut kita harus menghapus semua blokir kampanye. Dan membayar ganti rugi pelanggaran hak cipta dalam jumlah besar. Aku hanya tahu satu hal. Kamu bahkan belum memulai. Aku direktur kreatif eksekutif dari Langya PR. Oke. Kamu tahu, dasar Langya PR di Tiongkok adalah kami dengan semua perusahaan yang sudah disepakati memiliki hubungan strategis. Kami terikat satu sama lain. Tidak ada perusahaan baru yang bisa masuk. Itu tidak berharga sama sekali. Tapi kamu biarkan dia keluar hari ini. Dia baru saja memutuskan hubungan kita. Kamu biarkan Yue Xiang terbit di majalah hari ini. Besok, keluargamu akan putus hubungan dengan kita. Hei, maaf, liftnya rusak. Akan diperbaiki sebentar lagi. Aku naik duluan. Apa yang kamu lakukan? Kamu terlihat sangat putus asa. Bukannya jari kamu gemetar ketika takut? Siapa yang takut? Aku lihat Juliet kembali. Dia pergi ke lantai 16. Siapa yang menyuruhmu memberitahu aku hal ini? Apa yang sebenarnya kamu kerjakan di sini? Kamu berkeliaran sepanjang hari. Bertabrakan dengan supervisor. Bagaimana bisa Langya PR menampung orang sekitar kamu? Pembersih. Lepaskan. Mengapa Langya bisa menampung aku? Untuk pertanyaan ini, kamu harus tanya supervisorku. Atau supervisor dari supervisorku. Kenapa aku harus memberitahu kamu tentang Juliet? Karena seluruh gedung sedang membicarakan satu orang. Seorang bodoh bernama LV Xiao Xiao. Dia baru saja mengambil kesalahan untuk Langya.
dia akan segera diusir lagi. Kamu kenal dia kan, Cherry? Siapa di antara kamu yang melihat Juliet? Cherry, Ada orang yang melihat Juliet kembali. Di mana dia? Ada apa? Aku sedang bertanya sesuatu padamu. aku tidak dengar. Sedang pakai headphone. Di mana Juliet? Jangan salahkan Lily. Aku balik untuk ambil barang. Aku lupa bawa tadi. Juliet, aku nemu nomor di file lecuan. File 5 hilang. Kamu ganti password? Aku ingetin kamu untuk ganti password. Dulu aku sering ganti. Harus waspada sama orang. Isinya informasi inti semua. Banyak yang mau dia. Aku udah kontak kamu. Mereka akan jemput pas aku turun dari pesawat di Bandara Beijing. Oke, makasih. Aduh, jangan. Halo, Presiden. Tuan Sin dan Tuan Ou. Langnya kami dan perusahaan Nuoxing kalian. Kecuali hak jual publikasi cetak. Sisanya bisa dibicarakan. Kami siap tanggung beberapa kompensasi kerugian. Nah, kamu bisa lihat. Selain rugi sedikit uang, kamu gak akan dapat apa-apa lagi. Bukan cuma rugi uang. Aku pasti bisa dapat sesuatu. Bisa hubungkan gambar di komputer ke video? Biar Tuan Ou lihat. Ini juga lagi ramai diperdebatkan di internet. Aku akan segera gugat. Kita semua tahu soal PR. Apapun hasil gugatannya, publik cuma ingat satu konsep. Langnya PR. Plagiat dan pelanggaran hak. Kami juga udah janji sama media TV. Mau bikin laporan mendalam soal ini. Termasuk pertemuan ini. Sekarang mobil berita. Udah di bawah Langnya. Halo, Tuan MU. Halo, Tuan Sin. Kami mau gugat Norsin karena pelanggaran. Rencana skyroketing yang dibuat Nordson tahun 2005. Ide peluncuran roketnya disalin dari Langnya PR USA tahun 1969. Ide peluncuran Apollo 11 sama ide Superman dijiplak dari Langnya PR USA tahun 1962. Superman suka keripik kentang. Kenapa kita tidak panggil media di bawah? Buat laporan mendalam. Oke, semua bisa pulang. Cherry, kamu tetap di sini. Cherry, kami akan bayar denda untukmu. Masa berlaku kontrakmu. Dari jam 12 malam ini. Kamu pintar, Kamu juga pintar. Ini bukan salahmu. tapi ini menghina. Integritas perusahaan. Jangan khawatir. Saya yakin kamu banyak belajar. Saya dikalahkan oleh mereka. Apa pendapatmu? Yah, saya tahu kamu tidak akan menjawab saya. Biar saya lihat. Tidak ada cara yang baik.
Saya harus mengakui kekalahan. Tapi mengakui kekalahan tidak berarti mengakui kalah. Benar, benar, benar. Dingin, ya? Politik perusahaan. Hangat. Terima kasih. Di kantor juga ada yang hangat. Kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Ya, saya tidak mau disebut sampah. Selama kamu masih bos saya tidak akan pernah bawakan teh untukmu. Dan saya ingin memberitahumu. Saya suka kamu. Kamu tidak punya pengalaman apapun. Tapi kamu punya sifat yang saya suka. Minum dulu. Hei, Kenapa kamu lihat saya menari? Saya tersesat. Akhirnya saya kalah. Saya harus berkemas dan pergi. Tapi saya senang. Bisa kenal lebih banyak teman. Kalian semua janji ajak saya minum teh. apa yang mau diminum orang bersih-bersih seperti saya? Mantan direktur seperti kamu. Apa yang mau diminum? Cherry. Kamu ke sini. Cherry, Tuhan benar-benar bantu kamu kali ini. Sejak kamu buat acara TV itu, kamu punya banyak penggemar. Lihat nih, dari sini sampai sini. Mereka semua sedang membicarakan Per Langya dan dirimu. Menangkap korban dari krisis humas. Menipu masyarakat. Mereka punya alasan untuk memecatmu. Buang jembatan setelah menyeberang. Tapi tidak ada yang membicarakan kegilaan mereka. Apa kamu rasa kamu sudah dihukum sama seperti LV Xiao Xiao? Apakah kamu sudah ditipu oleh Cherry? Wah, orang Cina menciptakan istilah baru nih. Benar-benar yang terbaik di dunia. Lu Xiao Xiao udah jadi kata kerja. Tapi aku tidak percaya itu. Kamu melakukannya. Kalau kamu benar-benar tidak melakukannya. Aku cuma ingin jadi pengusaha humas yang baik. Desainer. Aku datang ke sini karena Aku sangat kecewa. Kalau kamu benar-benar yang mengatur segalanya, maka aku pikir kamu adalah jenius. Tapi kamu bukan. aku baca buku Avery ketika kuliah. Dia berkata, Humas tidak boleh berbohong atau memanipulasi opini publik. Ini salah. Orang bisa dikendalikan. Orang bisa dipengaruhi. Ini adalah cita-cita tertinggi dari bidang humas. Ini juga cita-cita kita Langya. Kamu fokus pada tujuanmu. Kamu fokus pada strategi dan taktikmu. Dengan cara ini, kamu bisa mencapai apa yang kita inginkan. ini tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak melakukannya. Tunggu, tarik kembali kata-katamu. Ada lagi krisis humas yang datang. Tidakkah kamu pikir? Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Lalu kenapa? Mengakui kalah tapi tidak mengakui kesalahan. Hei, Boy, apa pendapatmu tentang tempat cuci mobil ini? Hei, Nona Ju, tolong katakan sesuatu. Bicarakan pendapatmu. Nona Ju, tolong bicarakan sesuatu. Katakan sesuatu. Kita ke bawah raksasa. Raksasa tradisional perusahaan humas Langya PR. Skandal besar.
seorang orang dalam menunjukkan bahwa Jangan pesan yang terlalu mahal. Saya juga tidak mampu membayarnya. kenapa kamu tidak setuju dengan syarat Frank? Kamu punya ide bagus? Jangan berpura-pura manis kalau tahanan tidak berbuat kesalahan. Saya tidak bermain permainan itu dengan mereka. Bisakah kamu menulis surat rekomendasi untuk saya? Surat rekomendasi yang ditulis oleh Direktur Kreatif PR Langya. Sangat berpengaruh. Saya akan menulis surat rekomendasi untukmu. Kamu pernah dengar tentang direktur startup? Apakah kamu pernah menulis surat rekomendasi untuk direktur kreatif eksekutif? Ini dia, oke? Ini apa? Terima kasih, silakan. Saya masih pendatang baru. Tidak mungkin bisa bersaing dengan Juliet dan yang lainnya. Kamu tahu apa? Kamu sama sekali tidak butuh surat rekomendasi. Perusahaan mana saja yang baru merekrutmu, itu adalah promosi terbesar untuk dirimu sendiri. Percaya atau tidak? Berapa banyak perusahaan PR yang berusaha keras mendapatkanmu? Saya cuma ingin menjadi desainer bisnis yang baik. Makan dengan keterampilan sendiri. Sebenarnya saya iri padamu. Kamu tidak tahu bahwa kami direktur startup. Betapa canggunya situasi kami. Kami bahkan tidak bisa berganti pekerjaan. Kenapa? Terlalu banyak tahu. Jika perusahaan ingin memecatmu atau kamu ingin berganti pekerjaan, harus menandatangani perjanjian non-bersaing yang sangat ketat. Itu artinya kamu tidak bisa bekerja di bidang ini lagi. Banyak merek inti. Rahasia mereka dibagikan ke PR Langya. Bahkan bisa mempengaruhi pengembang produk baru mereka. Orientasi dan target strategis mereka. Jadi jika kami pergi, meskipun Langya setuju, merek-merek besar ini tidak akan setuju. Sejak masuk ke Langya, saya terikat di sini seumur hidup. Ini adalah tempat yang mengerikan. Sangat mudah bagi mereka untuk menipu kamu. Saya tidak akan membiarkanmu pergi. Membuat desain kecil untukmu. Apakah kepergianku mempengaruhimu? Semua orang tahu kamu baik padaku. Berteman denganmu awalnya adalah kesalahan. Baris yang salah. Tuan Sim berjanji akan mempromosikan Lang. Pengunduran diri Direktur Eksekutif Kewirausahaan. Kami ingin Anda mengatakan sesuatu. Hal ini sangat rumit. Saya tidak tahu. Apa maksudmu? Langya PR memecat LV Xiao Xiao tanpa alasan sama sekali. Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya bilang itu tidak ada hubungannya dengan kami. Angka itu. Tangan Tuhan. Kamu mau menakut-nakutiku sampai mati. Kenapa jalanmu tidak bersuara? Pengecut. Kenapa kamu di sini? Sebagai petugas kebersihan yang ditunjuk perusahaan. Datang padaku untuk menemui mantan direktur kreatif. Semua sudah dikemas. Lihat, ini jenis amplop yang kumaksud. Ini semua yang kuterima selama bertahun-tahun. Ini semua omong kosong dari gedung Langya. Sudah kukatakan padamu. Ini logo Frank.
Ah, tidak, tidak. Lihat. Tidak ada perangko. Semua email dari gedung Langya. Tidak ada perangko. Tapi ada satu. Kenapa? Karena kita sama sekali tidak butuh perangko. Karena kantor pos mengikuti Lang setiap bulan. Yadi akan bayar tagihan sekali. Oke. Ayo pergi, kemana kamu pindah? Biarkan aku mengantarmu dengan skuterku. Tapi kenapa dia mengucapkan selamat padaku? Dia mengucapkan selamat karena kamu bertemu denganku. Kamu, selain melawan sarkasme, Cukup biarkan aku muncul. tidak ada yang lain. Katakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak percaya ceritamu. Kamu tidak punya ayah miliarder. Atau ibu yang sakit jiwa. Lihat dirimu. Tidak ada yang istimewa. Kenapa orang lain harus bersusah payah untukmu? Tapi itu benar. Cherry, Aku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Frank, aku tahu. Kalau aku harus pergi, kamu juga harus pergi. Tidak ada yang tidak. meski aku bukan manajer umum regional, aku juga direktur besar PR Langya. Ini magang. Aku beritahu kamu. Aku masih tidak percaya padamu. Aku tidak suka kamu. Bahkan membencimu. Karena kamu terlalu beruntung. Ini bukan soal keberuntungan. Keberuntungan yang baik. Tapi PR tidak bergantung pada keberuntungan. Sebelum seminggu, kamu bukan apa-apa. Tidak memenuhi syarat untuk masuk kantor kami. Bicara denganku. Kamu seharusnya bersama orang seperti itu. Aku beritahu kamu. Kalau kamu pilih bertahan, aku akan menindasmu dengan ketat. Mengawasi setiap detail dan kesalahanmu. Membuat semua kesempatan untuk mengusirmu. Aku ingat kamu bilang sesuatu. Orang tidak lucu tanpa membuat kesalahan. Di kantor besar itu. Sekarang aku tanya kamu. Apakah pilihanmu pergi itu benar? Atau yang buat kesalahan tetap di sini dan lawan aku? Frank, kamu benar-benar punya cara membujuk orang. Aku tahu. Kalian di bawah sana. Nona Ayer. Kamu tahu sekarang. Hanya bisa terbang ke Beijing, tidak bisa jadi manajer umum regional. Ini kontrakmu. Bawa kembali padaku setelah ambil. Dan aku serius. Aku akan awasi semua yang kamu lakukan. Frank, aku janji padamu. Tapi bukan karena yang baru kamu katakan. Lalu kenapa? Aku ingin tetap terus cari kepala dewa. Paman Zuo, bantu di atas. Telah melihat kekuasaan. Traktir aku makan malam. Ngapa lihat aku? Kerja. Aku pengasuhmu?
Paman Zul, kamu sudah bikin aku berantakan. Kamu yang bertanggung jawab membereskannya. Kamu harus cari solusinya. Ini keputusan kedua kamu untuk tinggal. Dan kali ini terserah kamu. Ada apa? Aku salah ya? Jangan pegang jari aku lagi setelah itu. Gak takut lagi. Wah, aku takut banget. Aku balik. Mengaku kalah tapi nggak mau mengaku kalah. Ada rapat yang harus kamu hadiri pagi ini. Oke, aku tahu. Selamat, Terima kasih. petugas peringatan dipulihkan. Coba lihat laporanku. Aku mau asisten. Sebagai direktur proses, aku seharusnya punya asisten. Minum, aku yang bikin. Cepat banget belajar cara matiin senjata. Tukar asisten dengan secangkir teh. Cherry kita nggak tahu ada di mana. Direktur kreatif yang bertanggung jawab atas merek. Kebetulan aku pergi ke pusat teknologi di Prancis. Nggak ada yang menyapa presidennya. Halo, presidennya. Ini Song Jae-syang, direktur pelanggan grup kita. Halo. Aku nunggu Cherry. Tentu, Cherry sebentar lagi sampai. Kita bicara dulu. Kami mitra strategis. Lingkungan di sini sangat bagus. Mereka semua sudah sampai. Yang di kiri adalah CEO Karnadi. Yang di tengah adalah Presiden Du dari Leslie. Yang di kanan adalah Presiden Zhang dari Leslin. Semua klien kami. Bos merek fashion. Di sini ada kumpul rekan setiap Rabu. Sebagai direktur kreatif eksekutif Langya PR, kamu harus hadir setiap kali.